Oke, uh, saya langsung masuk ke materi aja. Ya, oke ya. Di sini kita bisa lihat, saya coba mengcapture beberapa berita yang hadir di tahun 2023 melihat bagaimana proyeksi potensi tentang e-commerce maupun tentang fashion gitu ya. Bagaimana potensi tahun 2023 dan Ramadan ini menjadi momen yang bikin kita itu antusias gitu ya. Salah satunya ada di media Indonesia, hasil survei dari The Trade Desk mengungkapkan 88% masyarakat Indonesia ini akan berbelanja online di momen Ramadan 2023 ya. Dari konten ini nggak cuma fashion ya, artinya secara umum 88% masyarakat Indonesia ini akan berbelanja online. Mereka sudah menyiapkan duitnya mereka gitu untuk berbelanja di Ramadan 2023. Dari kontan.co.id, PT Mega Perintis Tbk ya dengan kode emiten zone gitu ya, zone. Ini kalau teman-teman lihat kalau jalan-jalan ke mall ada brand namanya Menzone. Ini adalah emitennya gitu yang jual brand Menzone tadi. Emiten yang bergerak di bidang retail fashion memproyeksikan penjualan selama Ramadan dan Lebaran akan naik 200% sampai 250% dari penjualan pada bulan-bulan biasa. Artinya penjualan mereka diproyeksikan di bulan Ramadan akan naik 3 sampai 3,5 kali lipat. Dari katadata.co.id, lebih dari setengah ekonomi digital berasal dari e-commerce. Bahkan tahun ini diperkirakan transaksi e-commerce bisa mencapai 600 sampai dengan 700 triliun untuk semua jenis e-commerce. Gitu. Ya, artinya potensinya gede banget ya. Artinya kalau kita ngelihat misal kita punya target bulan Ramadan 1M misal. Artinya sebenarnya 1M dibanding 600 triliun ini market share-nya masih sangat kecil sekali gitu. Jadi potensi untuk bisa mendapatkan omset yang berkali-kali lipat juga masih terbuka luas gitu. Dan kita bisa mengacu pada PT Mega Perintis memproyeksikan nih bahwa kenaikan kita artinya gini, PT Mega Perintis ini kan sudah TBK ya, mereka sudah settle gitu perusahaannya. Mereka memproyeksikan kenaikan 2 sampai 2,5 kali lipat atau omsetnya naik 3 sampai 3,5 kali lipat. Ini bisa menjadi acuan buat kita bagaimana kita melihat potensi penjualan di bulan Ramadan untuk menentukan berapa sih omset kita idealnya naik gitu ya. Ini bisa jadi acuan. Oke. Dari berita di data.co.id ini tentang potensi 600 sampai dengan 700 triliun ini saya capture juga dari artikel di katadata.co.id bahwa dari Databox ya bahwa potensi di Gen Y, generasi Y ya generasi milenial dengan seksi umur di Gen Y memiliki potensi market dan revenue yang lebih besar ya karena mereka akan menggunakan ini ya untuk usia 18 sampai 25 tahun 5,4% dari pendapatannya dia untuk belanja di untuk belanja di belanja bulanan belanja sepanjang tahun walaupun ini data 2020. Untuk usia 26 sampai 35 tahun mereka menggunakan 5,2% dari pendapatannya untuk berbelanja ya di e-commerce gitu ya, e-commerce. Oke, ini artinya brand yang menyasar segmentasi usia ini mempunyai kesempatan jauh lebih besar dari kue yang tadi disebutkan di slide pertama gitu untuk bisa kita proyeksikan omset kita tuh di tahun 2023 ini. Oke, saya lanjutkan di slide selanjutnya. Ini sales history dari Fathera gitu ya. Saya pakai permisalan aja sih biar simpel gitu ya penjelasannya. Dari 3 tahun belakang 2020-2021 saya asumsikan bahwa sales Ramadan di 2020 senilai A gitu ya, di 2021 sales Ramadannya senilai B gitu ya. Dan di 2022 kita sales Ramadannya sama tuh dengan 2021. Nilainya masih B gitu ya. Tentu di sini ada kenaikan sesuai dengan growth yang kita tentukan di awal tahun ya. Seperti rencana tahunan kita
Kurang lebih, tapi biar simpel seperti ini deh saya jelasinnya. Nah, di 2023 kita proyeksikan sales Ramadannya adalah senilai Y. Kenapa di 2022 kok omset yang bisa kita capai kok sama 2021? Ya, satu sisi sih kita bersyukur gitu ya, di momen Omikron kita masih mendapatkan omset yang sama dengan tahun sebelumnya. Tapi kalau dikulik lebih dalam ada problem sebenarnya gitu ya. Kita tidak siap tuh menghadapi peak season di Ramadan 2022 gitu. Padahal di 2021 kita sudah ada gejala loss opportunity sales tuh di Ramadan tahun 2021, di mana tanpa kita sangka gitu tuh gudang kita terkuras habis tuh di Ramadan, bahkan sampai gudangnya para agen-agen kita juga terkuras habis gitu. Oh ya, tadi belum sempat saya jelaskan, di mana Fathera adalah brand fashion pria muslim yang model bisnisnya adalah kita kemitraan. Ya, kita membuka keagenan ya atau distributor lah ya secara umum dikenal, tapi kita hanya membuka sampai level agen. Ada agen premium dan ada agen reguler. 2021 itu sampai dengan peak season di akhir Ramadan itu gudang di pusat ya, gudang di agen sampai dengan gudang di pusat itu habis ya. Bahkan itu sudah ada gejalanya sebenarnya di 2020 ya, ketika COVID awal itu juga kita nggak nyangka tuh produk yang kita keluarkan bisa terserap habis tuh waktu itu. Tapi kan nilainya masih senilai A tuh. Sementara di B nilainya ada kali lipat, ada faktor ada growth dikalikan dengan nilai A-nya itu gitu ya, itu pun habis gitu. Dan di 2022 kita nggak gimana ya, persiapan kita kurang matang lebih tepatnya. Produksi Ramadan tidak sesuai target ya, planning produksi yang kurang matang, kesulitan nambah supplier di tengah COVID tuh waktu itu gitu ya, di mana 2022 kita menghadapi menjelang COVID Delta tuh di Ramadannya ya. Terus kemudian ada telat menambah vendor gitu, akhirnya kita terjadi loss opportunity sales di peak season ya, yang kurang lebih sebenarnya nilainya senilai B gitu. Kalau kita bisa bisa menata perencanaan untuk Ramadan 2022 dengan baik, mungkin ya kita bicara mungkin ini ya, kita bisa mencapai omset sampai 2 kalinya B gitu. Ya, tapi qadarullah ya, Allah memberikan pelajaran tuh di situ ke kita agar di 2022 dan di 2023 kita nggak pingin tuh kehilangan momen, nggak pingin kehilangan kesempatan lagi gitu ya. Oke, saya lanjutkan ke bagian ini. Materi inti sih sebenarnya dari yang ingin saya sampaikan. Nanti kalau ada kesempatan saya tambahkan materi bonus ini sih. Ya, mungkin seluruh peserta bisa di-mute, Mbak. Kayaknya kalau memang bisa diatur. Ya, ini materi inti ya, satu slide tapi insya Allah panjang gitu. Kalau mau kulik ya, semoga nanti waktunya cukup lah kita. Matriks persiapan Ramadan. Sebenarnya di sini enggak cuma persiapan Ramadan gitu. Mungkin di UKM kita sering dengar istilah scale up gitu ya. Kita kalau scale up mungkin yang sering digembar-gemborkan buat saya sih mungkin terlalu apa ya. Kadang kita UKM fundamentalnya belum kuat tapi udah bicara scale up yang berkali-kali lipat gitu. Seringnya sih untuk level UKM ketika mau scale up berkali-kali lipat sih kedodoran dan akhirnya berantakan bisnisnya gitu. Karena memang untuk membuat persiapan scale up, perencanaan scale up ini tuh banyak banget faktor dan itu harus saling terintegrasi nih gitu ya. Saya pecah menjadi 4 bagian nih, ada satu. Dan ini flow ini cukup, kalau boleh saya bilang sih, kalau di Fathera ya, karena ini ala Fathera gitu ya, ini harus urut sih gitu. Akan lebih memudahkan soalnya. Yang pertama ada scope di bidang sales dan marketing yang harus kita persiapkan. Yang kedua tentang operasional dan produksi. Yang ketiga nantinya terkait dengan finance, dan yang keempat terkait dengan manpower atau HRD. Sebenarnya 4 bidang ini adalah 4 bidang di manajemen secara umum ya. Ada sales marketing, ada operasional dan produksi, ada finance, HR gitu. Sama persiapan scale up juga sama. 4 kaki ini harus sama-sama kuat dan harus saling terintegrasi, inline gitu, antara target dengan
faktor pendukungnya ya. Jadi di bagian nomor 1 dan 2 saya sebut sebagai main, utamanya di bagian 3 dan 4 sebagai support ya. Ya. Nah, yang pertama kita coba kulik nih di bagian sales dan marketing. Apa sih yang harus kita bagaimana kita coba menatap melihat persiapan Ramadan. Ya, kita apa ya kerucutkan scale up ini adalah scale up di Ramadan karena peak season fashion itu ada di Ramadan. Ya, yang mana tadi omsetnya bisa sampai lipat dari bulan-bulan reguler gitu ya. Nah, yang pertama harus dipikirkan, yang harus disiapkan di bagian sales dan marketing adalah terkait dengan berapa target omset Ramadan. Ya, kita mau ngeset berapa nih? Mau tumbuh naik 100% kah? Atau cuma 50% gitu? Atau 150% atau 200% atau 250% seperti tadi main zone ya gitu. Ya, ini harus kita tentukan dulu gitu supaya clear gitu di semua divisi yang lain juga nanti turunannya clear gitu targetnya. Nah, kemudian apa saja nih channel distribusi dan channel marketing yang akan dipakai? Kalau istilah ini agak sedikit baru gitu ya. Channel distribusi adalah bagaimana kita mau mengatur distribusi produk kita. Kalau di Vatera kan tadi dari pusat, produk di pusat, kemudian didistribusikan dulu, dijual dulu ke para agen gitu ya. Agen ini ada yang jual ke reseller dulu, ya reseller baru end user, ada yang dari agen langsung ke end user. Nah, itu channel distribusi yang dimaksud di sini. Kita mau menetapkan apa, mau menambah channel distribusi yang lain enggak gitu. Nah, ini harus dipikirkan. Kemudian channel marketing yang mau dipakai ada yang baru enggak gitu. Nah, channel marketing itu sebenarnya ada di materi bonus di sini gitu. Kita mau, kalau selama ini kita fokus di IG misalnya di IG atau TikTok gitu, kita mau menambah yang lain lagi enggak? Mau nambah brand ambassador enggak? Nah, itu nanti kita tentukan. Kemudian yang ketiga, tentukan target kenaikan sales ya dan kontribusi sales dari channel distribusi dan channel marketing yang sudah existing sekarang tahun sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya itu sudah ada gitu ya. Ada berapa kenaikan yang mau kita set nih untuk misal agen kita di Ramadan tahun 2022 agen A misal menyumbang penjualan kita gitu sebesar nilainya misal 100 juta misal. Ini misal aja. Nah, untuk Ramadan tahun ini mau kita proyeksikan naik berapa? 120K, 150K gitu. Itu kita perlu tentukan dulu nih gitu ya. Terus kemudian berapa jumlah penambahan selanjutnya kita tentukan kalau dari agen channel distribusi atau agen existing yang sudah ada, mereka sudah kita set kenaikannya berapa gitu ya. Terus kemudian nanti ada selisih tuh dari target dikurangi dengan capaian omset agen tahun 2022 plus kenaikannya kan ada selisih. Nah, itu kan harus kita tutupi dengan menambah jumlah agen misal, agen baru misalnya. Inilah maksudnya poin dari berapa jumlah penambahan channel distribusi dan channel marketing yang dibutuhkan. Kalau channel marketing terkait dengan leads ya, leads berapa banyak leads yang harus kita tambahkan untuk bisa mencapai target omset Ramadan tahun ini. Selanjutnya, bagaimana strategi sales optimization-nya gitu ya. Misal, perlukah kita menambah reward bonus? Gitu. Perlukah kita menambah skill para agen kita gitu, karena mereka diproyeksikan naik kan salesnya di Ramadan tahun ini. Perlu nggak kita menambahkan skill khusus misal ke mereka? Nah, ini di bagian sales optimization-nya. Kemudian kita tentukan bagaimana strategi markomnya gitu ya. Strategi markom yang terkait tadi, misal kita mau pakai IG, mau pakai TikTok, timnya harus bisa pakai tim existing yang kemarin nggak ditambah tuh, harus dipisah nggak tim TikTok dan tim IG misal. Atau kita mau nambah channel marketing baru, website misalnya. Nah, ini harus ditentukan. Atau mungkin marketplace misal. Ya, kemudian kita tentukan berapa jumlah new customer atau end user yang harus diakuisisi ya. Terkait dengan tadi kan nanti untuk memenuhi target target omset itu kan nanti sama operasional produksi diterjemahkan menjadi jumlah produk ya gitu. Untuk bisa menyerap jumlah produk yang yang diproduksi itu kan nanti harus ada customer baru. Mungkinkah customer baru itu kalau kenaikannya sampai kayak main zone tadi 200%, harusnya ada tambahan customer baru tuh. Nah,
berapa jumlahnya, perlu kita tentukan juga. Bagaimana strategi CRM-nya ya, terkait dengan mungkin perlu nggak kita menambah reward terkait dengan membership, karena belanja tahun ini diproyeksikan akan naik beberapa kali lipat, sehingga kalau kita pancing dengan hadiah atau gift gitu dari pembelian customer yang dikonversi dalam bentuk poin misal gitu ya. Nah, ini perlu nggak ada perubahan? Ada ya gitu. Jadi di bagian sales marketing cukup banyak ya poin yang harus disiapkan nih untuk menghadapi persiapan Ramadan. Kemudian yang kedua, dari target yang ditentukan di set oleh sales dan marketing, nanti yang menerjemahkan selanjutnya adalah bagian operasional dan produksi. Berapa jumlah produk ya untuk mencapai target omset yang sudah di-set sama tim sales dan marketing. Ya, kemudian berapa stok rasio? Stok rasio ini adalah simpelnya berapa stok bumper atau buffer istilahnya. Berapa stok yang kelebihan stok yang harus kita sediakan nih gitu untuk supaya nanti kita nggak sampai terjadi loss opportunity sales gitu. Sehingga ada stok bumper, ini bisa kita keluarkan di Ramadan kalau barang yang kita siapkan itu, kalau ternyata omset yang melebihi dari target yang kita tentukan, ini bisa dikeluarkan. Ya. Inilah stok rasio maksudnya. Mungkin kalau stok rasionya 20% dari yang kita sudah set jumlah produk berdasarkan target omset itu, tambahkan 20%. So, kalau ternyata diserap di Ramadan, ya kita jual di pasca Ramadan, pasca Idul Fitri maksudnya. Kemudian berapa jumlah total produk yang harus disediakan ya. Ya. Jumlah total produk ini mirip dengan jumlah total produk ini adalah tadi jumlah produk ditambahkan dengan stok rasionya mau berapa. Kemudian ditentukan juga berapa kategori produk yang akan dirilis gitu. Apa saja gitu. Misal di Vatera tahun 2022 kemarin kita masih fokus di produk koko modernnya saja. Nah, tahun ini kita dengan rebranding yang kita lakukan, kita mengeluarkan dengan yang kita lakukan, kita ingin merubah positioning kita menjadi essential modern Muslim wear. Gitu ya. Maksudnya adalah kita ingin menyediakan produk-produk yang dipakai oleh seorang Muslim untuk aktivitas daily mereka. Mereka kadang butuh jaket. Yang orang Muslim kan nggak setiap hari itu pakainya baju koko terus ya. Gitu. Nah, disinilah kita menyediakan jaket, menyediakan kaos, menyediakan celana gitu. Nah, di sini kategori produk apa nih yang akan dirilis untuk mencapai target omset Ramadan tadi. Itu supaya customer itu ada cross selling ya, upselling, cross selling gitu. Kita bisa tawarkan customer yang sudah loyal ke kita, bisa kita tawarkan tuh produk baru kita, produk-produk kategori yang baru dari kita. Kemudian selanjutnya ditentukan bagaimana suplai materialnya. Nah, ini harus disiapkan juga supaya kita nggak kedodoran produksinya. Udah kita set tinggi, udah kita set kategori produk yang banyak, ternyata persiapan di bahan bakunya kita nggak matang ya. Ini juga akan bikin nanti jualannya tim sales akan kewalahan pasti, karena bisa jadi produksinya telat dan bisa jadi produksinya banyak cacatnya gitu, dan seterusnya. Berapa vendor yang dibutuhkan, vendor jahit misalnya perlu nggak kita menambah vendor jahit misal ya dengan target kenaikan 200% misal, atau kita cukup dengan vendor yang kemarin atau perlu menambah misal. Kemudian buat timeline produksinya dan bagaimana strategi penanganan logistiknya. Nah, ini wilayahnya kirimin aja. Ini mungkin Mbak Gibi gitu untuk logistiknya. Gitu. Ya. Terus kemudian di bagian support nih. Kalau tadi bagian utamanya sudah kita bahas, bagian supportnya juga harus siap nih. Gitu. Kalau kita udah men-set kenaikan sampai 2 kali lipat gitu, 3 kali lipat, cash yang kita miliki berapa dan ini cukup nggak gitu. Berapa cash yang kita miliki harus dilihat dulu dong. Kemudian berapa total pembiayaan yang dibutuhkan untuk menyediakan produk sampai naik 3 kali lipat atau 2 kali lipat misalnya. Bagaimana strategi cash flow-nya gitu ya. Nah, kita dengan misal cash yang kita miliki tapi kita ingin produksi banyak. Artinya apa? Nah, nanti kita perlu lihat butuh penambahan modal atau tidak ya. Kalau butuh dari mana? Kemudian apa saja nih belanja aset yang dibutuhkan? Kalau yang
manufaktur base perlu nggak beli tambahan mesin. Gitu. Kalau Fathera bukan manufaktur base, kita kerjasama dengan pihak ketiga, dengan vendor. Gitu. Artinya perlu nambah vendor nggak? Atau perlu belanja aset tambahan nggak? Misal tambah gudang atau enggak? Gitu ya. Tambah CS nantinya atau enggak? Sehingga perlu tambah beli HP atau enggak? Gitu. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana termin pembayaran supplier dan vendor. Misal case kita terbatas, maka harus minta penundaan termin pembayaran ke supplier sama vendor. Dan kalau bisa pembayaran dari agen bisa lebih cepat gitu ya. Sistem saldo atau deposit. Harus bayar di awal dong kalau mau ngambil banyak misal. Nah, sehingga ada uang masuk untuk nutup pembayaran ke supplier. Kemudian bagaimana skema piutang yang dijalankan. Agen ini kadang ada saja agen yang sudah kita atur sedemikian rupa agar pembayaran di awal mereka butuh ada fleksibilitas untuk ada piutang dulu dong gitu. Kan ini Ramadan momennya. Ini perlu diatur juga skema piutang. Kemudian terkait dengan poin yang terakhir manpower gitu ya. Dengan manpower ini terkait dengan people-nya gitu ya. Bagaimana rencana pengembangan struktur organisasi. Ini kalau udah bicaranya scale up dalam waktu 1 tahun ya. Kalau di persiapan Ramadan misal perlu tambah CS nih dengan proyeksi kenaikan harusnya perlu dong gitu. CS-nya misal mau direkrut baru atau mau freelance aja. Ini juga perlu ditentukan. Berapa jumlah manpower yang dibutuhkan ya? Tadi ada mungkin di gudang, enggak. Kalau gudangnya pakai kirimin aja mungkin nggak perlu ya. Gitu. Karena udah di tangan itu sama kirimin aja. Terus kemudian bagaimana strategi rekrutmennya gitu ya. Wilayahnya HR lah. Gitu. HR masih dihandle sama ownernya sendiri ya nggak apa-apa. Strateginya mau gimana nih? Tadi mau rekrut freelance aja atau rekrut anak magang dari SMK misal ya atau seperti apa? Bagaimana skema compensation and benefit-nya? Bagaimana skema salary-nya, bonusnya gitu. Ditentukan juga supaya mereka dikasih target tinggi ya mereka dapat imbal hasil yang juga lebih dong gitu. Kemudian bagaimana rencana people development-nya. Misalnya cara scale up setahun, kita ada target seperti ini, di Januari misal udah melakukan rencana misal people development terkait dengan, ini CS kita siap nggak? CS baru yang direkrut, kapasitasnya dia punya pengalaman nggak? Kalau nggak punya pengalaman perlu dikasih training dulu atau enggak gitu. Nah, seperti itu sih kurang lebihnya. Ini gambaran bahwa ketika kita menyiapkan scale up, menghadapi peak season ya, kita harus imbang tuh seluruh kaki kita di 4 kaki ini ya dan nanti tergantung level bisnis memang akan berpengaruh ya. Tentu mungkin misal ketika kita level bisnis yang masih di awal pemula mungkin nggak seribet sedetail ini tapi kurang lebih framework-nya itu kurang lebih sama gitu ya. Cuma tinggal diturunkan aja levelnya. Masih ada 5 menit saya tambahkan materi bonus ya karena masih ada 5 menit. Nah, dari pengalaman di Fathera tadi, gitu ya, di sini gitu, kita sudah melewati terkait dengan perencanaan operasional di produksi yang kurang matang, gitu ya. Bahwa untuk mencapai target yang lebih tinggi, tentu secara operasional juga harus disiapkan lebih matang, gitu ya. Tidak serta-merta kita ngeset omset naik, ternyata kita nggak siapin tuh vendornya. Bilangin kita mau naik tambah produksi gitu ya pasti nanti akan keteteran nggak kecapai gitu ya kemudian di tim salesnya gitu kita perlu nambah CS atau enggak gitu nah, ini harus dipertimbangkan nih dan kalau hal-hal di wilayah produksi udah beres di sales juga udah disiapkan pengalaman kita nih di 2023 ternyata ketika di 2022 agen itu sampai kekurangan barang gitu ya. Di 2023 ini di 2 bulan yang sudah kita lewati, 2 bulan lebih ya sampai tanggal 10 Maret ini ternyata ketika kita sediakan produk banyak, mereka nggak serta-merta langsung bisa menyerap gitu. Nah, ini ada problem apa nih? Nah, ternyata yang kita setelah kita coba kulik gitu ya. Ternyata ada satu problem yang kita juga harus perlu persiapan lebih matang terkait apa tadi sudah saya sebutkan terkait marketing.
marketingnya, leads-nya juga harus disiapkan gitu. Ketika kita menyiapkan target lebih banyak, ya, mempunyai target omset lebih banyak, produksi sudah disiapkan, customer barunya juga harus disiapkan, ya. Tadi marketingnya juga harus disiapkan. Gitu. Kita mau nambah channel baru nggak, mau nambah TikTok atau enggak misalnya. Disinilah gitu bahwa kita tersadar bahwa kita kemarin Februari langsung bergerak cepat untuk bisa menyiapkan channel marketing yang lebih baru gitu supaya proyeksi target kita di Ramadan ini benar-benar bisa sesuai dengan yang sudah kita set di awal tahun. Nah, dengan channel marketing ini saya ingin menambahkan di materi bonus ya Kak. Ya. Ini insya Allah masih relate tuh dengan UKM gitu ya. Ini saya sengaja kasih materinya, nama-namanya mungkin biasanya kita cuma bilang, mungkin selama ini kita hanya kenal platform jualan kita di mana, oh marketplace, kita jualan di mana, di IG misal, BA gitu. Secara keilmuan gitu ya, ini channel marketing bisa ilmu fundamental tentang channel marketing ini akan memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita bisa melihat bahwa channel marketing itu sangat beragam loh gitu. Kita bisa memainkan dengan sangat kita bisa memainkan dengan mengkombinasikan beberapa channel marketing sebenarnya supaya itu saling terintegrasi ya, kalau terintegrasi akhirnya bisa bikin boom gitu sih gitu ya. Bisa meningkatkan leads yang kita targetkan untuk bisa kita capai itu. Ya secara umum channel marketing itu terbagi dua, tradisional sama digital atau konvensional dan digital. Tradisional kita kenal ya, zaman-zaman dulu ya, iklan harus di media cetak, di billboard ya, di papan yang gede itu di jalan, radio, TV. Tidak ada interaksi langsung karena mereka benda mati kecenderungan. Dan terjadinya offline gitu ya. Kalau di digital ada website, media sosial, online advertising, dan email marketing lah. Gitu. Secara umum kita mengenal semua ini. Kemudian interaksinya langsung. Kita di sosial media bisa berinteraksi sama brand. Kita bisa tanya-tanya di kolom komentar, bisa DM, bisa chat WA, dan seterusnya. Terjadi. Nah ini di slide selanjutnya, ini coba saya kasih gambaran bahwasanya media marketing itu banyak loh, gitu ya. Secara umum yang terbaru dipecah menjadi 4. Sebenarnya terbaru ada yang ngasih dipecah jadi 5 gitu, tapi saya sendiri masih agak sulit sih memahami pembagian menjadi 5 itu. Saya pakai pembagian 4 aja deh, dan ini masih sangat relevan gitu. Ya, media marketing itu digital marketing ya, saya sebutnya digital marketing mix ya. Ini dibagi menjadi 4 media. Satu owned media ya. Owned media ini media yang kita miliki ya. Media yang bisa kita kontrol gitu. Kita mau bikin website gitu ya. Mau kita atur gimana websitenya bisa. Email marketing juga termasuk di dalamnya. Mitra penjualan, agen, saya masukkan penjualan itu ada di owned media. Karena para agen, distributor sebenarnya kalau mau dimaksimalin mereka bisa juga jadi channel marketing kita gitu ya. Mereka suruh bikin IG, mereka story WA sehingga jadi terjadi aktivitas marketing tuh di channel mitra penjualan kita. Podcast juga bisa masuk ketika brand bikin podcast sendiri itu juga jadi on media. Live event, pameran atau mungkin gathering gitu. Itu juga media. Kemudian ada share media gitu ya. Ini brand konten di Instagram, TikTok, YouTube Short, kemudian Facebook. Ini salah satu media di share media. Ya. Kita bisa berbagi dengan customer gitu ya, bisa berinteraksi secara langsung. Ada viral konten, ada WOM online. WOM itu word of mouth ya, mulut ke mulut ya, marketing mulut ke mulut. YouTube ya, salah satu share media. Ada namanya earned media. Earned media ini media partnership gitu ya, kerjasama dengan pihak ketiga. Gitu. Ada brand ambassador. Biasanya sih berbayar, kecenderungannya berbayar, tapi bisa juga gratis. Brand ambassador, affiliate marketing, misal di TikTok tuh ada affiliate marketing, makro, mikro, nano influencer. Sekarang influencer itu nggak cuma artis, ada juga nano influencer yang followernya mungkin 10.000 atau di bawah 50.000. Jangan disepelekan, mereka
followernya itu lebih niche, lebih mengkerucut, ya, engagement-nya jauh lebih tinggi biasanya dibandingkan dengan influencer, dan followernya jauh lebih spesifik. Kemudian selanjutnya ada atau konten kreator exposure, misal ada selebgram kuliner tanpa diminta, mereka makan di tempat kuliner tanpa bayar, itu kan gratis ya, itu exposure dari konten atau influencer. Ada media exposure, kita ternyata diundang sama Trans TV, diliput sama Trans TV atau Net TV misal, gratis, itu kan juga salah satu media yang gratis. Kerjasama misal dengan siapa, dengan brand yang lain, collab brand misal, atau ada event marketing ya. Misal pameran nih, kalau pameran dengan pihak ketiga masuknya ke earned media. Yang terakhir ada paid media, media yang berbayar. Ya, biasanya di sini sosial media ads, marketplace ads, sponsorship, dan retargeting. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. On media ini low risk ya, resikonya karena ada di kontrolnya ada di kita. Sifatnya jangka panjang, investasi. Kita bikin website itu investasi. Ya, bukan biaya yang boros, karena kita memang di situ investasi. Tapi kecenderungannya lambat, ya. Dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus di-combine dengan paid media, dengan ads misal. Iklankan di ads, trafficnya datangkan di website. Atau kita promosikan di Instagram kita, larikan ke website transaksinya misal. Ya. Harus di-combine sama media yang lain. Share media itu trust-nya tinggi kalau kita bisa bikin konten yang sesuai dengan brand DNA kita, brand image kita, bisa menciptakan trust yang tinggi tuh ke customer, low cost ya. Kalau organik low cost gitu. Tapi dia kekurangannya unscalable, tidak dapat di scale, tidak dapat di skalasi, tidak ada. Karena apa? Kadang ada konten yang kita proyeksikan bagus ternyata nggak viral, atau nggak engagementnya nggak bagus. Yang kita nggak proyeksikan bagus ternyata bagus. Nah, gitu. Kemudian on media ini kelebihannya, saya tambah 3 menit ya Mbak Gibi gitu. Di on media ini kelebihannya apa? Authority-nya itu tinggi karena apa? Kita dapat rekomendasi dari pihak ketiga, dari influencer. Kalau brand kuliner kita, brand fashion kita diekspos tuh sama TV, sama influencer atau sama brand ambassador, kan trust-nya jadi naik ya, brand kita jadi jauh lebih dipercaya. Tapi dia hard to scale, sama kayak unscalable lah, sama kayak share media. Kadang di satu brand ambassador, di satu influencer nggak ngefek, kadang ngefek gitu. Kadang di nano ngefek, yang di makronya nggak ngefek. Dan dia mahal, karena harus kecenderungannya harus berbayar di tahap awal. Kecuali kita bisa menciptakan produk kita viral, mereka yang butuh exposure-nya kita ya mungkin jadi gratis. Di paid media ini kelebihannya adalah dia satu-satunya media di antara 4 ini yang scalable, bisa diskala, bisa diatur bagaimana pertumbuhannya gitu. Tapi sayangnya dia mahal karena kita harus ngelontorin uang untuk iklan. Nah, kalau kita bisa memaksimalkan, saling mengcombine atau saling mengkawinkan nih antara media-media yang bisa kita ciptakan, mau pilih yang mana? Kita ciptakan, kita integrasikan sehingga bisa menjadi boom. Ya, marketing bisa mendatangkan boom leads yang banyak gitu. Nah, ini sedikit materi tambahan sih untuk menambah wawasan terkait dengan pengembangan marketing, yang mana ini juga sedang coba kita lakukan nih, kita atur strateginya 2023 supaya target kita di 2023 di Fatera bisa tercapai. Mohon doanya dari semua yang hadir di sini, dan kita juga doakan sama-sama semoga bisnis teman-teman juga mendapat limpahan keberkahan nih di 2023, dan khususnya di bulan Ramadan besok semuanya bisa meningkat gitu ya omsetnya, sehingga bisnis kita bisa terus